Bab 598. Pembukaan. Lord Demon Wolf berjalan perlahan, menginjak tanah dengan telapak kakinya yang lebar, membuat suara bang bang bang. Yang keterlaluan adalah kemanapun dia lewat, akan meninggalkan dua baris jejak kaki berwarna merah cerah, yang akan hilang hingga beberapa detik kemudian. Dapat dikatakan itu penuh dengan kengerian. Rixen Wu dan yang lainnya kagum, menundukkan kepala, seolah-olah mereka adalah pelayan yang rendah hati. Melihat adegan ini, Louis Lu tidak bisa menahan untuk mencibir dan berkata, "Kamu jelas bertingkah seperti anjing untuk hewan seperti ini." Masih menunjukkan pandangan bangga, sombong. Jangan bersikap tidak hormat kepada Lord Demon Wolf. Rixen Wu berkata dengan marah. Lord Demon Wolf meliriknya, "Aku tidak memintamu untuk berbicara. Jadi tutup mulut saja." "Ya Lord Demon Wolf." Rixen Wu berkata dengan takut, sekali lagi menunjukkan wajah penuh hormat. Lord Demon Wolf tampaknya sangat puas. Atau dia sengaja agar dilihat Louis Lu. Berkata dengan mata menghina, "Sebagian besar dari manusia sangat murah. Selama kamu memberi mereka sedikit rasa manis, kamu bisa mengibaskan ekormu, membuat mereka mengangguk dan membungkuk." Pada awalnya leluhur keluarga Wu mereka yang berinisiatif untuk menemuiku dan menyuruhku menjadi pemimpin. Dari awal hingga akhir, aku tidak memaksa mereka untuk menjadi budakku. Sebaliknya, mereka merasa bahwa merupakan kehormatan besar untuk diberkahi dengan darah Lord Demon Wolf oleh aku. Demon Wolf berkata dengan bangga. Tidak hanya Rixen Wu dan yang lainnya. Mereka juga berkata dengan bangga, "Terima kasih Lord Demon Wolf atas kebaikanmu." Kemudian, Lord Demon Wolf menatap Louis Lu lagi. Dan ada senyum lucu di mulut serigala yang panjang dan runcing, seolah menggoda. "Gary Wang, kan? Aku penasaran sekarang. Apakah kamu tangguh? Atau kamu seperti mereka, rendah hati?" Awalnya ingin menghancurkan Louis Lu dengan satu kaki. Tapi sekarang tiba-tiba punya ide baru. Dia ingin menyiksa Louis Lu secara perlahan. Untuk melihat seberapa keras tulang Louis Lu. Louis Lu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan suara mendesis dari balik topeng dinginnya. Suara yang aneh. Rixen Wu dan yang lainnya bingung. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba tertawa dua kali dan berkata, "Haha, maaf, tiba-tiba aku tidak bisa mengendalikan diri." Air liurku bahkan mengalir keluar. Setelah selesai bicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lord Demon Wolf yang tinggi. Matanya tidak rendah hati atau sombong. Dia bahkan berkata dengan bersemangat, "Aku tidak tahu apakah tulang mereka murah atau tidak. Tetapi tulangmu, aku percaya akan sangat enak bila digunakan untuk membuat sup. Dan kami manusia memiliki pepatah bahwa lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan. Karena kamu telah keluar, maka mari kita berpesta." Begitu Louis Lu menginjak kakinya, dia membubung ke langit dan ingin menghancurkan kepala Lord Demon Wolf. Apakah anak ini gila? Melihat Louis Lu mengambil inisiatif untuk menyerang Lord Demon Wolf, Rixen Wu dan yang lainnya setuju kalau Louis Lu pasti gila. Lord Demon Wolf menganggap ini lelucon. Dia bahkan tidak repot-repot bersembunyi. Dia mendengus dan aliran udara panas tiba-tiba keluar dari hidungnya, mengenai Louis Lu. Nafas yang luar biasa. Louis Lu melompat dan menghindari nafas yang menghanguskan. Ketika nafas itu jatuh ke tanah, itu benar-benar meledakkan tanah hingga membuat lubang besar. Pukulan ini bisa mengejar tahap awal Gold Core, kan? Louis Lu tidak banyak berpikir. Dia terus meninju Lord Demon Wolf dengan tinjuannya. Lord Demon Wolf tiba-tiba mengangkat kaki depannya.
menamparnya dengan keras seperti mengejar lalat. Tepat pada waktunya untuk bertabrakan dengan tinju Lewis Lu. Dibandingkan dengan ukurannya yang besar, Lewis Lu terlihat sangat kecil. Bang bang bang. Setelah mengguncang Lewis Lu kembali, kekuatan yang tersisa dari Lord Demon Wolf terus meninggalkan serangkaian. Sepertinya Lewis Lu telah diserang oleh cakar Lord Demon Wolf beberapa kali berturut-turut. Ledakan. Ketika Lewis Lu mendarat, salah satu kakinya tertanam di tanah. Tetapi tubuhnya baik-baik saja, kecuali tinjuannya sedikit mati rasa. Cakar binatang ini sangat keras, pikir Lewis Lu. Demon Wolf berkata dengan arogan, bagaimana menurutmu tentang kekuatan ini? Jika kamu merasa puas, aku akan terus bermain denganmu. Jika kamu merasa itu tidak cukup, aku bisa menambahkan lebih banyak kekuatan. Itu tidak menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Jika tidak, dia mungkin sudah menghancurkan pria kecil ini. Masih menunggu Lewis Lu untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Itu saja. Lewis Lu tertawa, mengeluarkan telapak kakinya dari lubang, melompat lagi, dan melancarkan serangan. Bahkan tidak repot-repot menggunakan pedang bayangan. Aku harap kamu bisa mempertahankan semangat ini. Lord Demon Wolf tidak berniat untuk membunuh Lewis Lu segera. Itu murni menggoda. Cakar demi cakar. Bang bang bang. Energi sejati asteris dan energi darah berfluktuasi dengan hebat. Riksen Wu dan yang lainnya tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Lord Demon Wolf tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sudah sangat menakutkan bagi Lewis Lu untuk dapat menahan serangan Lord Demon Wolf berkali-kali. Ledakan. Ada tabrakan hebat lainnya. Lewis Lu termundur. Tetapi serigala itu memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Kemampuan anak manusia ini untuk menahan pukulan tampaknya lebih kuat dari yang diperkirakan. Itulah yang terjadi. Jejak keganasan melintas di mata serigala. Jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun apa yang tidak diperhatikannya adalah setelah diguncang olehnya, Lewis Lu mengepalkan tangan dengan keras dan menembakkan energi sejati yang lemah dari ujung jarinya. Serangan itu tidak kuat, hanya menembus lubang di telapak tangannya. Darah merembes. Ledakan. Sosok Lewis Lu melonjak ke langit lagi, dan sekali lagi bertabrakan dengan cakar Lord Demon Wolf yang mengamuk. Tapi kali ini senyum aneh muncul di sudut mulut Lewis Lu. Sekarang adalah pembukaan yang sebenarnya. Bersambung.